Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang titik taut dalam video ini dan simulasi sederhana kasusnya dalam video ini. Dan kita mendapat sebuah gambaran dan pemahaman bahwa adanya unsur asing itu dapat terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, faktor domisili, bendera kapal, pilihan hukum, tempat letaknya benda, tempat terjadinya proses perkara, dan sebagainya. Nah, pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana menentukan hukum manakah yang harus digunakan untuk menentukan status personal seseorang. Persoalan ini juga merupakan persoalan fundamental dalam ajaran-ajaran HPI. Jangan lupa subscribe channel Dunia Agit dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan update video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa pula share ke teman-teman kalian yang juga sedang belajar HPI supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Apa itu status personal? Sebenarnya tidak ada suatu pengertian yang utuh mengenai status personal ini. Di tiap negara memiliki konsepsi sendiri-sendiri mengenai ini. Akan tetapi menurut Sudargo Gautama, inti dari pengertian istilah status personal itu, mereka sepakat bahwa status personal adalah kedudukan hukum dari seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negaranya dan ia dianggap terikat secara permanen. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan, dan ketidakmampuan bersikap atau bertindak di bidang hukum yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Artinya status personal ini permanen dan ditentukan oleh hukum. Mengapa terjadi perbedaan dan bagaimana cara menentukannya? Perbedaan itu terjadi karena prinsip status personal itu berbeda-beda di tiap negara. Ada yang menggunakan prinsip nasionalitas dan ada yang menggunakan prinsip teritorial atau disebut juga prinsip domisili. Dan untuk menentukan kedudukan hukum seseorang itu secara garis besar ditentukan oleh dua asas atau prinsip tadi, yaitu asas nasionalitas atau disebut juga kewarganegaraan dan asas teritorialitas atau disebut juga sebagai domisili. Pada umumnya, negara-negara penganut prinsip nasionalitas adalah negara-negara Eropa kontinental dan bekas jajahannya seperti halnya Jerman, Prancis, Belanda, Indonesia. Sementara itu prinsip domisili biasanya dianut oleh negara Anglo-Saxon seperti halnya Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, jadi sebelum masuk ke titik taut, maka teman-teman perlu mengetahui dulu status personal dari masing-masing pihak dan lihat apakah negaranya menganut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Memangnya apa yang membedakan keduanya? Sekarang kita lihat artinya satu persatu dan nanti teman-teman bisa mencoba untuk mendiskusikannya di kolom komentar ya. Asas nasionalitas. Berdasarkan asas ini, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan orang itu. Misalnya negara Indonesia, prinsip kewarganegaraannya menganut prinsip nasionalitas. Nah, berarti warga negara Indonesia yang tinggal di Australia yang menganut prinsip domisili misalnya, maka status personalnya akan tetap ditetapkan oleh hukum kewarganegaraan orang itu, artinya hukum Indonesia. Asas nasionalitas ini juga disebut dalam istilah Latin sebagai lex patriae. Berdasarkan asas di bidang hukum keperdataan, yaitu asas mobilia secuntur personam atau disebut hukum dari si pemegang benda bergerak itu berada, maka asas pemberlakuan lex patriae ini atau asas nasionalitas ini berlaku juga dalam penentuan status benda-benda bergerak. Dalam arti bahwa status benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menetapkan status personal orang yang memiliki atau menguasai benda itu. Ada dua asas utama yang dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang dalam konteks asas nasionalitas, yaitu asas tempat kelahiran atau disebut juga sebagai ius soli, yaitu yang berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Misalnya seseorang dilahirkan di negara Indonesia, maka ia merupakan warga negara dari negara Indonesia. Contoh lagi, seseorang dilahirkan di Yunani, maka berdasarkan prinsip ini ia adalah warga negara Yunani. Yang kedua yaitu asas keturunan, yaitu disebut juga sebagai ius sanguinis. Ius sanguinis berarti kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunannya.
Misalkan seseorang yang lahir di Belanda, kedua orang tuanya mempunyai kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia. Akibat digunakannya cara yang berbeda dalam menentukan kewarganegaraan tersebut, maka dapat menimbulkan lebih dari satu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan dengan kedudukan bipatrid atau multipatrid. Tetapi bisa juga seseorang bahkan tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali. Kemudian asas yang kedua yaitu asas teritorialitas atau disebut juga domisili. Asas domisili yang dimaksudkan di sini hendaknya diartikan sesuai dengan konsep yang tumbuh di dalam sistem-sistem hukum common law yang pada umumnya diartikan sebagai permanent home atau tempat hidup seseorang secara permanen. Berdasarkan asas ini, status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum domisili atau hukum tempat kediaman permanen seseorang itu. Misalkan seorang warga negara Inggris tinggal di Indonesia. Nah, jika berdasarkan prinsip domisili ini, orang Inggris tersebut status personalnya ditetapkan oleh hukum tempat dia tinggal, yaitu hukum Indonesia. Konsep domisili ini pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 3 pengertian, yaitu yang pertama, domicile of origin, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Kemudian domicile of dependence, yaitu atau disebut juga sebagai domicile by operation of the law, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kebergantungannya pada orang lain. Yang ketiga yaitu domicile of choice, yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dipilih orang itu atas dasar kemauan bebasnya. Artinya atas pilihan sadar dari orang tersebut. Akan tetapi dalam hal domicile of choice ini, untuk dapat menggunakan prinsip ini, setiap negara memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memperoleh domicile of choice, menurut sistem hukum Inggris diharuskan untuk memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama memiliki kemampuan, capacity. Kemudian yang kedua yaitu memiliki tempat kediaman atau residence. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki hasrat atau intention. Pembahasan ini sebenarnya masih banyak sekali karena pembahasan mengenai status personal ini masih sangat luas sekali. Untuk itu perlu pencarian lebih dalam lagi mengenai status personal ini dan dari beberapa literatur tentang hukum perdata internasional. Demikianlah pembahasan status personal. Semoga dapat memberi gambaran dan pemahaman dalam mempelajari tentang HPI, khususnya tentang status personal ini. Selamat belajar, saya Agit Yogi Subandi. Terima kasih.